Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Adai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, kita akan coba untuk membahas bagaimana perbedaan antara ikan cana pulkra, cana orna, dan cana orca. Kayak gitu guys, jadi banyak yang minta ya soal video ini. Banyak yang request mengenai video perbedaan antara ketiga ikan tersebut. Sebenarnya udah banyak yang bahas sih, kayak perbedaan ikan cana pulkra, cana orna, dan cana orca. Namun ya, gue di sini akan bahas aja sesuai dengan apa yang gue pahami. Kurang lebih kayak gitu guys. Dari ketiga ikan cana ini, sebenarnya kalau sekilas dan emang kalau bagi pemula kayak gue gitu kan, ya kalau baru lihat ya nyangkanya ketiga ikan ini tuh adalah ikan yang memiliki jenis yang sama gitu guys. Orang yang nggak paham dan juga emang orang yang nggak mau mikir ribet kayak gue gitu kan, pasti mikirnya sama juga sih guys, kayak bahwa ketiga ikan ini adalah ikan yang sama kayak gitu. Kayak ibaratnya kayak gini guys, misalkan di sini kita ambil contoh, gue punya banyak ikan palma senegalus. Nah, mereka itu adalah satu jenis guys, yaitu ikan palma senegalus. Namun, kalau misalkan dilihat-lihat dengan seksama, kalau misalkan emang diteliti gitu kan, di satu jenis ikan yang sama, di tank gue aja tuh udah kayak, kalau dilihat-lihat ya beda, ada perbedaannya gitu. Misalkan ada yang finnya panjang, ada yang gede sendiri, ada yang buntet, ada yang ada corak-coraknya gitulah. Jadi, apa ya, ya bisa aja gitu dalam satu spesies ini memiliki perbedaan kayak gitu guys. Dan kalau misalkan sifatnya udah ketara banget, ya nanti bakal dipisahkan gitu kan dalam satu spesies yang berbeda, kurang lebih kayak gitulah. Jadi bisa jadi kan misalkan di Palma senegalus ini ada perbedaan yang kayak ketara banget, finnya lebih panjang atau misalkan ada corak motifnya seperti apa secara khusus gitu kan. Kalau misalkan udah ketara banget, dia pasti dibedakan gitu ke dalam jenis ikan yang berbeda kayak gitu guys. Mungkin dari awalnya sih ketiga ikan ini, cana orna, terutama dan cana orna dan cana pulkra gitu kan, mereka itu kalau menurut gua awalnya mungkin dianggap spesies yang sama gitu. Cuman karena emang dia itu memiliki perbedaan masing-masing yang kayak ketara banget, jadilah gitu kan dipisah antara ikan cana orna dan cana pulkra ini, kurang lebih kayak gitu guys. Gue dulu cukup ngerti ya soal biologi ini. Sombong amat. Ini kan kayak pelajaran biologi lah, soal kayak polimorfisme, terus kayak apa lagi lah gitu. Jadi kayak misalkan satu spesies itu memiliki perbedaan gitu, karena kalau perbedaannya udah ketara banget, nah nanti bakal dipisahkan gitu kan ke dalam spesies yang berbeda. Kurang lebih kayak gitulah kalau yang gue pahami. Gue juga emang udah lupa-lupa sih kayak gimana tepatnya gitu. Dan sebelumnya gue pengen tegesin juga ya bahwa di sini gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa. Dan di sini pun gue orang yang ilmunya sedikit banget, pengalaman gue sedikit. Gue pun di sini baru main ikan cana, ikan predator gitu kan, belum ada setahunan. Jadi kalau misalkan di video-video gue selanjutnya dan di video-video gue sebelumnya dan video sekarang mungkin ya, mungkin ditemukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Dan ya gue mohon banget sih jadinya, kayak gue mohon banget koreksiannya, gue mohon banget masukannya dari kalian semua. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kan kalau sekilas ya kayak sama aja kan, ikan cana pulkra, cana orna, dan cana orca ini kurang lebih kayak gitu guys. Nah, kalau ikan cana pulkra dan cana orna tipinis ini adalah emang masing-masing satu spesies gitu guys. Jadi ada cana orna tipinis dan cana pulkra. Jadi emang di alamnya udah berbeda spesies lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan ada cana orna dan cana pulkra. Nah, ketika cana orna dan cana pulkra ini bertemu gitu kan, berkembang biak gitu kan, nah jadilah dia ikan cana orca, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, mungkin namanya ini diambil dari nama kedua induknya ya, yaitu cana orna dan juga cana pulkra. Jadilah cana orca, kurang lebih seperti itu guys. Kalau dari beberapa sumber yang gue dapet sih, cara bedain ketiga ikan ini cukup mudah ya. Bisa dilihat dari bagian kepalanya guys, jadi dari bagian pipinya gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau gue lihat ya rata-rata sih ikan cana orna dan cana orca ini punya badan yang lebih ramping gitu dibandingkan cana pulkra. Kalau menurut gue ya, kalau sepengamatan gue ngeliat gitu kan. Tapi pembeda utamanya sih sebenarnya ada di bagian kepalanya ya guys, yaitu dari penampakan totol-totol hitam atau dot hitam yang ada di wajahnya. Kurang lebih kayak gitu guys. Gampangnya gini sebenarnya guys, cana orna itu dia memiliki dot yang lebih banyak dan paling besar gitu. Jadi dot hitam, totol hitam itu dia paling besar. Dan dia itu paling banyak juga gitu, dot hitam atau totol hitamnya ini, kayak gitu. Dan kalau misalkan cana pulkra, dia itu memiliki dotnya sedikit dan hampir gak kelihatan gitu. Jadi udah mah dikit, hampir gak kelihatan, kecil gitu dotnya itu. Ada sih, cuman kayak tipis-tipis kelihatan lah kalau cana pulkra itu. Nah,
kalau di Cana Orca ini karena dia silangan ya otomatis dia itu bakal memiliki darah pulkra dan juga darah orna gitu kan. Jadi ya penampakan Cana Orca ini ada di pertengahan gitu antara Cana pulkra dan juga Cana orna. Jadinya penampakan atau kondisi kepalanya ini, dot hitamnya ini atau total hitamnya ini dia bakal lebih sedikit dan lebih kecil dari Cana orna, namun dotnya ini bakalan lebih banyak dan lebih besar gitu kan dibanding Cana pulkra. Kurang lebih kayak gitu guys. Kebayangkan ya guys, ya penjelasan gue kalau misalkan emang kurang dimengerti ya mohon dimaklumi lah. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Kalau gue sendiri sih sebenarnya Cana pulkra dan Cana orna tipinis ini sebenarnya kayak udah ketara banget ya dari perbedaannya. Cuman yang Cana Orca ini sih kalau menurut gue yang emang bakal kayak abu-abu gitu lah. Boleh dong gue nyampein pendapat gue pribadi. Terus ada yang bilang nih, bang lu ilmu dari mana bang bilang kayak gitu gitu. Ya sepengamatan gue aja sih, seopini gue gitu ya. Boleh dong gue nyampein opini gue pribadi karena ya bebas aja gitu kan. Ini channel-channel gue gitu kan. Ya kurang lebih seperti itulah opini gue. Oh my god, kita di mana ini? Biasalah. Kalau kita kan misalkan pengen beli ikan gitu kan, tuh sellernya bilang Cana Orca. Nah kita sebenarnya nggak tahu kan indukannya itu kayak gimana gitu. Ya dia sellernya gitu bukan breedernya ya. Kita nggak tahu pasti gitu kan indukannya seperti apa gitu. Ya terus kan kita otomatis dong kita bakal kayak tebak-tebakan gitu. Apakah benar ini ikan Cana Orca atau ikan Cana pulkra gitu. Karena kan sebenarnya nggak tahu kan kalau misalkan dia dominannya genetiknya ke pulkra atau misalkan ke orna gitu. Kalau ke pulkra kan bisa jadi kita nganggapnya ya nggak tahu itu mungkin Cana pulkra aja gitu. Tapi kalau misalkan dominan ke Cana orna ya bisa ketebak sih kalau dia itu Cana Orca. Jadi kalau misalkan ada ikan Cana yang mirip pulkra tapi dia ada mirip-mirip atau ada identitasnya ke Cana orna ya jelas itu Cana Orca sih. Tapi kalau misalkan sellernya bilang Cana Orca tapi dia itu mirip ke Cana pulkra kayak tipis-tipis dotnya hampir gak kelihatan gitu. Ya itu kita bisa anggap aja Cana pulkra gitu kan. Tapi mungkin ya bisa jadi itu Cana Orca yang genetiknya itu mirip ke Cana pulkra. Mungkin kayak gitu sih guys. Karena kalau udah mirip ke Cana orna ya tapi emang dia nggak kental-kental amat gitu kan dotnya. Nggak semirip amat sama Cana orna ya jelas sih itu ciri-cirinya adalah Cana Orca. Kurang lebih kayak gitu sih kalau sepemahaman gua gitu. Nah di sini gue bakal nunjukin nih video-videonya dari ketiga ikan Cana tersebut. Yang pertama mungkin dari Cana pulkra ya. Nah ini adalah video Cana pulkra. Bisa dilihat ya penampakannya seperti itu kurang lebih. Dot hitam atau total hitamnya ini tuh dia lebih kecil gitu, kecil lah. Bahkan hampir nggak kelihatan gitu guys. Jadi ya kayak gitu sih kalau Cana pulkra dia ya hampir kayak gak ada dotnya lah. Kalau menurut gue gitu sih. Dan kalau misalkan ikan Cana orna nih, Cana orna ini dia totalnya lebih banyak guys. Dan kalau menurut gue sih warnanya Cana orna ini dia lebih pekat ya, terutama di sirip dadanya. Sirip dadanya itu lebih kayak kelihatan hitam putihnya itu lebih ketara lah dibandingkan Cana pulkra yang emang agak sedikit bias lah atau pudar gitu warna di sirip dadanya. Namun itu nggak bisa jadi patokan sih kalau menurut gue. Cana orna ini biasanya dia dijuluki Cana toke ya karena dia memiliki toto yang banyak gitu, ada toto udah banyak gitu kan, terus juga totolnya besar gitu kan, jadi mirip kayak toke sih ikan Cana orna tipinis ini. Nah kalau untuk ikan Cana Orca yang gue tunjukin videonya ini, dia itu pertengahan antara Cana pulkra dan Cana orna. Ada dot hitam gitu kan dan toto hitam gitu kan di kepalanya, namun nggak sebanyak Cana orna, namun dia itu lebih banyak gitu kan dari Cana pulkra. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau Cana Orca pokoknya intinya pertengahan antara Cana pulkra dan Cana orna. Dotnya ada, tapi gak sebanyak dan gak segede Cana orna, namun dia itu lebih banyak dari Cana pulkra dan lebih besar dari Cana pulkra untuk dot atau total hitamnya. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah nanti dari masing-masingnya, dari masing-masing ikan Cana pulkra dan Cana orna dia itu bakal ada variannya lagi gitu, bakal ada jenis-jenisnya lagi gitu. Kayak misalkan di Cana pulkra ada red pulkra, ada red dot pulkra, ada blue pulkra, ada kalau nggak salah ada red X blue pulkra kayak gitu. Terus kalau misalkan di Cana orna tipinis dia itu ada varian Cana orna yellow lips kalau nggak salah. Kurang lebih kayak gitu sih yang gue
tangkap, yang gue pahami. Nanti mungkin gue gak bakal berani nunjukin fotonya atau nunjukin gambarnya dari varian-varian tadi yang gue sebutin. Ya bisa kalian cari sendiri lah, bisa kalian cari tahu di Google, di YouTube itu benernya seperti apa. Kalau misalnya gue tunjukin, gue ngeri takut salah sih, karena gue pun sendiri belum ngelihat langsung gitu, belum terlalu ahli lah untuk identifikasi perbedaannya. Untuk gue sendiri sebenarnya gue dapetin ini dari channel Bang Pis ya. Channel Bang Pis itu dia jelasinnya lengkap banget, berdasarkan variannya, ada foto-fotonya juga gitu. Tapi nggak ada videonya sih, cuman dari fotonya kayak udah kelihatan sih. Dan kalau menurut Bang Pis juga, Cana Orna ini dia memiliki kayak red stripnya gitulah. Jadinya si Cana Orca ini dia bakal punya corak-corak merahnya gitulah di badannya, kurang lebih kayak gitu guys. Cuman kalau misalkan ngacunya ke kayak ada red strip, kayak ada corak merah gitunya, sebenarnya Cana Pulkra kan punya juga kan, kayak red dot pulkra, red pulkra, itu kan ada kayak ada corak merahnya gitu kan. Jadi gak bisa dibikin patokan sih. Kalau menurut gue patokan perbedaan antara ketiga ikan ini dari wajahnya sih, dari mukanya, dari dot hitam atau total hitam di kepalanya. Kurang lebih kayak gitu guys. Ya jadi itulah video gue soal perbedaan dari ikan Cana Pulkra, Cana Orna, dan Cana Orca. Harapannya sih gue di video ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalian yang emang lagi nyari-nyari info soal kayak gini gitu kan, soal info-info perbedaan Cana Pulkra, Cana Orna, dan Cana Orca. Meskipun emang apa yang gue sampaikan sedikit, mungkin ada juga yang keliru, tolong dikoreksi, tolong dikasih masukan gitu kan, apa yang salah, apa yang kurang dari apa yang gue sampaikan. Semoga juga pembahasan gue, penjelasan gue dapat dipahami oleh kalian yang nonton video ini. Dan juga coret-coret aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang pengen di-sharing-sharing, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen disampaikan ke gue dan channel gue khususnya gitu kan. Dan juga soal videonya itu terbuka banget kolom komentar untuk kalian. Dan nanti kita berdiskusi aja di kolom komentar seperti apa, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Thanks para bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.